Yuk dibaca dulu materi hari ini Salma. Jangan lupa bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang makhluk hidup ya. Yuk dari nomor 1. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan dan minum, dan berkembang biak. Iya, stop dulu. Jadi nomor 1, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas. Semua makhluk hidup bernapas ya. Manusia bernapas, hewan bernapas, tumbuh-tumbuhan juga bernapas. Manusia bernapas menggunakan apa? Manusia hidung. Kalau hewan menggunakan hidung sama juga. Kalau tumbuhan menggunakan apa tumbuhan? Daun. Iya, tumbuhan bernapas melalui daun. Karena di daun itu ada lubang-lubang kecil yang disebut stomata. Nah, selain bernapas, makhluk hidup juga bergerak. Manusia bisa bergerak, berjalan, berlari ya, menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, bisa bergerak. Hewan juga begitu sama ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga bisa bergerak. Bergeraknya bukan berpindah tempat, tetapi pergerakan dari yang ukurannya kecil menjadi besar. Bergeraknya itu berupa pertumbuhan. Terus yang ketiga apa ciri-cirinya? Tumbuh. Manusia tumbuh, hewan tumbuh dari kecil menjadi besar, dewasa ya. Hewan juga begitu. Tumbuh-tumbuhan juga sama. Dari kecil, pohon yang kecil menjadi pohon yang besar. Semuanya makhluk hidup tumbuh. Terus membutuhkan apa? Makan dan minum. Membutuhkan makan dan minum. Jadi bukan hanya manusia yang makan dan minum ya. Hewan juga makan dan minum. Tumbuh-tumbuhan juga makan dan minum. Loh, tumbuhan makan dan minumnya lewat apa? Lewat apa tadi? Akar, betul. Karena air yang untuk menyiram tumbuhan itu diserap oleh akar. Tumbuhan dipupuk, pupuknya diserap oleh akar. Jadi tumbuh-tumbuhan juga makan dan minum. Makan dan minumnya lewat apa tadi? Lewat akar. Dan yang terakhir ciri-cirinya apa? Berkembang biak. Iya, berkembang biak. Jadi berkembang biak itu menghasilkan keturunan, bisa menghasilkan anak. Manusia menghasilkan anak, punya cucu, berkembang biak, bertambah banyak. Hewan juga begitu, punya anak ya. Anaknya sudah besar, punya anak lagi gitu. Itu yang disebut berkembang biak. Tumbuh-tumbuhan juga gitu ya. Pohon yang sudah besar menghasilkan buah. Buahnya ada bijinya ditanam, tumbuhan yang baru. Terus tumbuhan kecil yang baru bertumbuh menjadi besar, berbuah lagi. Buahnya, bijinya ditanam lagi menjadi tumbuhan yang kecil lagi. Begitu terus ya. Jadi itu namanya berkembang biak. Nomor 2, baca yang jelas, yang keras, yang termasuk makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Iya, tadi sudah dibahas ya. Yang termasuk makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan atau pepohonan dan lain-lainnya. Nomor 3, hewan. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah ayam, burung, bebek, cicak, angsa, dan ikan kecil. Iya, ikan kecil. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur adalah antara lain ada ayam, burung, bebek,
cicak, angsa, dan ikan kecil. Selain ini juga masih banyak lagi ya. Ada katak, ya kan, bertelur dan lain-lain ya. Ikan kecil bertelur karena kalau ikan-ikan yang besar-besar, yang sangat besar itu bukan bertelur tapi melahirkan. Contohnya ikan paus. Nah, makanya di sini ditulis ikan kecil yang bertelur. Karena kalau ikan-ikan yang besar, besar sekali itu tidak bertelur, tapi apa? Melahirkan. Iya, melahirkan. Nomor 4. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah sapi, anjing, kerbau, kucing, tikus, dan singa. Iya, betul. Hewan yang berkembang biak dengan melahirkan adalah banyak sekali ya di sekitar kita ya. Ada sapi, anjing, kerbau, kucing, tikus, dan singa. Selain ini banyak sekali ya, selain yang ditulis ya, ada harimau, kuda, dan lain-lain ya kan. Nah, ciri-ciri hewan yang melahirkan itu mempunyai daun telinga, telinganya kelihatan ya. Contohnya kerbau punya telinga enggak? Punya, lebar sekali ya. Terus kucing punya telinga kelihatan? Iya, telinganya punya daun ya. Nah, itu adalah ciri-ciri hewan yang melahirkan, memiliki daun telinga atau telinganya terlihat ya. Nah, kalau hewan yang bertelur itu tidak memiliki daun telinga, punya telinga tapi hanya lubang ya. Contohnya ayam nggak punya daun telinga ya, hanya lubang telinga, tapi telinganya nggak kelihatan punya daun telinga, nggak lebar, hanya lubang telinga. Makanya ayam bertelur karena tidak mempunyai daun telinga ya. Terus nomor terakhir, hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan adalah kadal, ular, platypus, atau berang-berang. Betul. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur melahirkan adalah ada kadal, ular tertentu, enggak semua ular ya. Ada juga ular yang bertelur biasa, ada juga yang bertelur melahirkan. Ular jenis tertentu dan platypus. Platypus itu berang-berang. Berang-berang itu badannya seperti tikus, tapi ukurannya lebih besar ya. Berang-berang itu maksudnya bertelur melahirkan itu apa? Jadi bertelur tidak lama, telur itu menetas ya. Tidak seperti ayam. Kalau ayam kan setelah bertelur itu harus dierami oleh induknya berhari-hari ya, baru bisa menetas ya, lama. Bebek juga sama, telurnya harus dierami berhari-hari, berminggu-minggu, baru bisa menetas. Kalau yang bertelur melahirkan itu bertelur tidak sampai lama itu menetas, itu namanya bertelur melahirkan. Oke, good. Masih ada waktu. Yang berikutnya dibaca tentang tumbuhan. Yuk, nomor 1. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Ya, tumbuhan bernafas dengan stomata ya. Nomor 2, stomata itu apa? Stomata adalah lubang-lubang kecil yang ada pada daun. Iya, stomata adalah lubang-lubang kecil yang ada pada daun. Kalau daun kita petik, kita periksa, kita lihat dengan mikroskop atau alat pembesar ya, alat pembesar objek, itu akan terlihat lubang-lubang di daun yang disebut dengan stomata. Untuk apa tadi lubang-lubang di daun itu? Untuk bernafas tumbuhan. Nomor 3, tumbuhan menyerap air dan zat makanan menggunakan akar. Betul, seperti tadi sudah Bu Guru jelaskan sedikit. Tumbuhan itu makan dan minumnya melewati akar. Karena akar yang menyerap air dari dalam tanah, menyerap zat-zat hara atau zat makanan dari dalam tanah ya. Hari ini belajarnya cukup sekian ya.
Semoga bermanfaat ilmunya buat Salma. Amin. Amin. Ya, boleh bersiap-siap.